cara makan Rasulullah. Ingat itu, Rasulullah tak pernah makan di piring sendiri, tidak ada. Dia cuma dua saja, qas'a, safha, atau sufra. Itulah. Itu menuntut apa? Duduk bersama. Tapi ngambil piring-piring seperti itu tidak ada. Beliau tak pernah makan di meja, kursi. Maka kalau kita mau mencontoh Rasulullah, ini sudah di lantai. Masya Allah. Baca cara makan seperti ini memang tidak harus, ya, tidak harus. Boleh kita makan di piring. Tak ada pula ulama mengatakan makan di piring salah. Tapi masing-masing satu tak ada juga ulama. Namun kalau kita mencontoh apa yang dibuat Rasulullah, kita berpahala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa iqtada bihadihim wa iqtafa atharahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadika salihin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat maghrib dan juga salat isya, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, maghrib ini kita kembali di majlis ilmu yang mulia ini. Dengan izin Allah, kita menyambung kembali membahas riwayat-riwayat hadis-hadis yang dihimpun oleh Imam At-Tirmidzi dengan tema Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu tentang peri kehidupan Rasulullah SAW yang menyangkut sifat-sifat dirinya, fisik tubuhnya, kemudian kehidupan kesehariannya, kemudian akhlak-akhlaknya yang mulia, yang mana kalau kita ingin melihat Rasulullah, membayangkan Rasulullah di depan kita berdiri, bacalah buku ini, karena buku ini menjelaskan bagaimana fisik Rasulullah, rambutnya gimana, hidungnya gimana, matanya gimana, wajah gimana, sampai itu fisiknya bagaimana, cara berjalannya gimana, lengkap dalam buku ini. Kemudian kesehari-hariannya, sekarang kita masalah kesehariannya, kita membahas masalah makanan. Dan kita kemarin pertemuan yang lalu, yaitu ini makanan yang sangat penting kita perhatikan, karena ini menjadi makanan kesukaan Rasulullah SAW, yaitu labu, yang disebut dalam hadis itu dengan duba. Dan itu berdasarkan hadis Anas, yang mana Anas pertama sekali Imam Tirmizi meriwayatkan dari Anas bahwa Anas menceritakan dia pernah satu hidangan dengan Rasulullah SAW, sama-sama makan. Kemudian Anas, di dalam nampan itu ada sayur labu. Lalu Anas punya inisiatif, labu-labu itu dikumpulkan dalam
nampan itu kemudian ditaruhnya di hadapan Rasulullah SAW. Kenapa dilakukan Anas hal itu? Karena dia tahu bahwa Rasulullah menyukai labu. Kemudian Imam Tirmidzi juga menjelaskan hadis Anas lagi. Dari mana Anas tahu bahwa Rasulullah menyukai labu? Yaitu hadis Khayyat namanya, yaitu hadis tukang jahit yang pernah mengundang Rasulullah untuk menjamu makan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah memenuhi undangan itu. Kemudian Anas ikut menyertai Rasulullah SAW. Lalu Anas menceritakan apa hidangan yang dihidangkan oleh tukang jahit itu, Khayyat. Maka Anas cerita, ya dihidangkan pertama roti yang terbuat dari gandum syair, yaitu dari gandum yang paling rendah kualitasnya. Kemudian setelah itu ada sayur, jadi roti sayur. Sayur itu ada dua dalamnya. Pertama labu, kedua potongan daging. Jadi Anas makanlah dalam sebuah nampan. Nampan itu di situ disebut qas'ah. Kalau dalam bahasa Arab, qas'ah itu biasanya menampung 10 orang maksimal. Tapi bisa saja nanti 5-6 orang. Berarti kalau qas'ah dihidangkan berarti maksimal 10. Hanya bisa duduk di situ. Jadi di mana Anas tahu bahwa Rasulullah menyukai labu? Jadi Rasulullah ketika dihidangkan nampak Rasulullah labu menyebar di nampan itu, diambil Rasulullah di seluruh, dipilih-pilih Rasulullah, ditaruh Rasulullah depannya, dan dia memakan dengan sedapnya labu itu. Disitulah Anas tahu Rasulullah menyenangi labu. Kemarin kita kan sudah selesaikan bagaimana ulama menyelesaikan dua hadis yang kelihatan kontradiktif. Satu sisi Rasulullah melarang ngambil yang di depan punya orang lain, ya kan? Karena Rasulullah hadis sahih mengatakan, menegur seorang anak yang kurang sopan dalam makan. Pertama makan dengan tangan kiri, kemudian mengambil yang di depan orang. Kemudian dia makan tanpa membaca Bismillah. Maka Rasulullah ajarkan kepadanya adab. Bapak Ibu, kita sebagai umat Rasulullah mencontoh Rasulullah. Tugas kita adalah tugas Rasulullah juga. Kita kalau ada melihat orang seperti itu, apalagi anak-anak yang barangkali belum belajar dia atau belum dapat pelajaran, jangan segan-segan panggil dia. Nah, kalau kamu makan baca Bismillah, kemudian makan dengan tangan kanan, kemudian jangan ambil punya orang, yang depan orang, ambil saya depan kamu. Tapi masalah ini tidak terlalu terjadi di kita, karena kita hidup kita cara makan budaya Barat, makan dengan piring masing-masing. Maka kena ada dengan piring kita sendiri. Maka hadis itu adalah dalam kondisi kalau kita makan satu piring. Maka kul min mayali, ambil yang di depan, jangan yang punya orang. Tapi bisa juga orang sudah masukkan piring itu diambil piring orang. Kan bisa juga kan. Itu sudah tidak terlalu sopan sudah. Kalau di kita itu bisa berantem. Udah masuk piring orang itu diambil belah. Itu bisa berantem, itu cari perkara. Jadi bagaimana menyelesaikan Rasulullah? Satu sisi jangan diambil punya orang, tapi satu sisi dia ngambil. Jangan pernah nanti dipraktikkan pula ayat ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun astaghfirullahaladzim na'udzubillah. Maka itulah kita kadang-kadang itulah orang-orang awam di pelajaran. Rasulullah sudah jelas dia itu adalah masya Allah manusia maksum, ya, dia hadir sebagai contoh. Maka apa? Wajib kita husnuzon. Tidak mungkin Rasulullah dia yang melarang, dia pula yang
maka itu muskil namanya. Jadi begitu kalau ulama-ulama kita lihat kesoleh sehari-hari, ya kehidupannya, ya masya Allah lah, ketakwaannya teruji, tak ada macam-macam. Kemudian ada satu fenomena kadang-kadang yang kelihatan kontradik, jangan cepat-cepat menghukum. Ini musibah zaman sekarang. Ada orang baik terus satu kesalahannya hancur semuanya. Dan itu pun hanya masalah dugaan belaka. Itu merusak sekali. Ini ada hari-hari ini saya tonton terus ulama besar di dunia. Saya menganggap dia ulama paling alim sekarang. Kalau dia bicara dia kuasai semua. Hafal dia. Quran itu gaya depan dia semua. Bibir dia. Hadis-hadis Rasulullah. Masya Allah. Nah, namanya ulama kan menyampaikan kebenaran, menjelaskan ilmu. Ini ada yang kecil-kecil nih yang bilang Quran sunnah. Tidak jelas oleh dia kaidah, tidak jelas oleh dia apa yang Quran sunnah. Kadang-kadang baca Quran sunnah kata orang Quran sunnah kata dia. Ada nilainya pula syekh. Bersih dia, astagfirullah. Memang saya lihat itu sengaja kerja Yahudi menjatuhkan ulama. Padahal orang yang masya Allah ilmu luar biasa, hidup penuh dengan tawadhu, hidup penuh dengan kesederhanaan, dan tak ada macam-macam. Duduk Quran aja dibaca. Kemudian dia menjelaskan sesuatu. Itu sibuk kelompok yang hanya kerjanya cari salah ulama. Ada kelompok yang dicari salah ulama saja. Ini kritiknya ulama. Yahudi Nasrani tidak pernah dibicara. Ada kelompok seperti itu musibah itu. Oke, yang herannya banyak pengikutnya. Tapi berkedok Quran, berkedok Sunnah. Jadi masalah tertipu orang banyak. Saya sedihnya ulama-ulama itu dihujat, dituduh macam-macam tanpa verifikasi. Itu disebarkan di media-media. Artinya pengikut-pengikutnya kesannya apa? Kalau sudah hancur ulama semua itu kemana kita pergi lagi? Semua ulama dihancurkan. Itulah cara-cara musuh Islam dari dulu. Maka kita waspada. Kalau ada kita melihat kesolehan, ada orang dia memberikan penjelasan. Masa terus penjelasan itu dikritik, dituduh macam-macam ini. Aduh, memang bahaya sekali. Lisan tidak dijaga. Nauzubillah. Ini hati-hati kita yang melihat TikTok kritikan. Ini memang sengaja. Simbol-simbol Islam itu dihancurkan. Dan itu orang yang melakukan itu atas nama Islam, kelompok Islam, bahkan menamakan dirinya paling dekat dengan itu jadi masalah. Sehingga mengkelahi peranda umat ini. La ilaha illallah. Padahal itu kan bertentangan sekali dengan sunnah Rasulullah SAW. Lagi yang lama dicari apa alasannya, apa hujah-hujahnya, dipelajari dulu. Baik, jadi ini kan coba kalau itu dipraktekkannya, kalau dilihat begini kontradiktif Rasulullah ini gimana dia membuat? Dia serang Rasulullah, astagfirullahaladzim. Maka ulama apa? Husnuzon, berbaik sangka. Maka apa? Tak mungkin bertentangan, tak mungkin, itu tuh mustahil, itu begitu tuh kaidahnya. Lalu apa itu. Sehingga ulama mengumpulkan, menulis buku tentang namanya Mushkilul Hadis, Mukhtalaful Hadis, Imam Syafi'i, ulama. Artinya sunnah-sunnah Rasulullah yang kelihatan kontradiktif. Bahkan kalau punya waktu ada buku kontradiktif antara apa yang diucapkan Nabi, apa yang diperbuat Nabi, dan bagaimana menyelesaikan. Dan sebenarnya tidak ada kontradiktif, cuman
dalam pandangan ulama dan pandangan orang lain. Nah, itu yang diusahakan oleh ulama apa sebenarnya. Maka kemarin satu sisi dia melarang, jangan diambil depan orang. Satu sisi dia sendiri kok bunuhnya depan orang, taruh depan dia. Itu apa namanya ini? Itu musuh-musuh Islam bahaya itu. Masuk orang munafik. Bisa dibilangnya tak benar Rasulullah. Na'udzubillah. Nah, maka hati-hati. Dibaca apa kata ulama. Maka kita kemarin sudah menjelaskan Bapak Ibu bahwa ya Rasulullah SAW berbeda dengan selain beliau. Karena beliau semuanya kata ulama berkah. Nah, jadi dikajilah kenapa konteks Rasulullah melarang. Nah, kenapa? Pertama menjijik. Kalau kita ambil punya orang itu menjijikkan. Yang kedua menunjukkan kerakusan dan tidak sopan. Karena macam-macam itu Rasulullah kita. Tapi berlakukah itu Rasulullah dengan umatnya? Rasulullah apakah menjijikkan? Rasulullah kan sebaliknya. Kalau dia yang buat malah berlomba-lomba orang. Kalau ada Rasulullah piring itu datang Rasul ngambil makan, kita kasih ke dia semua. Itu kita malah kita saudara, semua orang mungkin menyodorkannya. Karena beliau itu semuanya berkah dan sisa beliau itu berkah. Maka sebenarnya apa? Dia memberi berkah kepada orang-orang itu. Sebenarnya Rasulullah bukan yang seperti yang lain. Maka apa? Malah semua orang yang diambil bagian dari Rasulullah itu mereka mendapat kehormatan sendiri. Kehormatan bagi mereka. Makanan di depan mereka diambil oleh Rasulullah. Demi itu menjadi kenangan sejak bangga. Tapi kalau yang ngambilnya orang biasa, beda. Coba lihat konteksnya beda. Kemudian juga di situ ada pelajaran. Salah satunya juga itu kalau seandainya kata ulama makanannya sama semua sama. Nah kalau sama semua, jangan diambil. Sudah ada depan kita. Itu yang kedua, karena dia sama. Yang kedua, kenapa konteksnya tidak boleh kita? Ya tidak boleh karena menimbulkan saling membenci musuhan. Kita lah kenapa datang orang ngambil depan kita, tak ada permisi, kita tak senang, itu takkan kita sapa-sapa lagi dia itu. Besok kita makan sehidangan lagi, ada dia, kira-kira mesti duduk kita. Kamu. Tapi kalau Rasulullah berlaku itu, ini kan maka konteksnya berbeda. Jadi Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW kalau orang kan menimbulkan permusuhan, Rasulullah tak, malah menimbulkan keakraban. Sebaliknya kalau konteks Rasulullah, maka umatnya semakin akrab dengan dia. Itu menunjukkan juga tawadu. Kemudian yang diambil cuma labu, bukan daging. Kalau daging onta, ini cuma labu. Dan itu terhibur orang itu, subhanallah. Coba bayangin kalau kita makan menusuk diambil ibu kita, dia ambil cuma labu. Subhanallah, ibu ya. Nah, kemudian ya pelajaran bahwa sebenarnya Rasulullah kenapa ambil? Sebenarnya konteks juga tak boleh mengambil di depan orang itu kalau makannya berbeda. Apa konteksnya? Kalau orang itu nanti tidak senang, ya. Kalau orang itu nanti membenci dan akan menimbulkan permusuhan, tidak enak. Tapi itu satu pelajaran itu. Kalau seandainya kamu mengambil depan orang dan orang itu senang dan orang itu malah mendapat kehormatan
dan makanan berbeda dan pasti dia senang dan diizinkan, maka tak ada masalah. Nah, itulah pelajar. Berarti apa? Ini adalah pembelajaran. Berarti larangan di sana itu tidak secara universal, ada batas-batasan. Kenapa? Karena kebutuhan kita. Kadang-kadang kan gitu. Ada tokoh terhormat makan sama-sama dan dia kepengen menyenangkan. Maka salah satunya kalau orang Arab gimana menyenangkan? Daging itu diambilnya, ditaruhnya depan orang, dengan tangan dia. Itu makan orang Arab. Kalau dia senang dengan kita, taruhnya kambing depan kita itu. Kenapa? Untuk kambing. Atau gini-gini dengan tangan gitu, itu taruhnya depan kita. Kalau di kita kan itu. Lagi orang yang kita kenal, tidak makan gitu. Tapi kenapa? Karena Rasulullah. Berhati-hati kalau kita kenal orangnya dan orangnya senang kita dengan dia, dan dia juga kita tahu ridho dan dia akan senang kita ambil, lakukan itu. Kenapa? Karena itu bisa memperkuat hubungan kecintaan. Seperti apalah ayah dengan anak. Coba, maka bapak sesekali makan dengan anak satu piring atau satu nampan. Ada ayah, ada istri, ada anak-anak, ya kan? Makan satu nampan. Nanti ayah datang, diambilnya ayam itu, dipretelinnya, taruh depan istri, taruh depan anak. Kira-kira gimana? Protes anak. Coba, masa ini begitu dilarang? Kan itu. Maka kalau kita ambil larangan tadi, itu kan bisa. Kemudian juga makan nanti ada depan anak, depan istri, kita ambil sedikit, bukan untuk mengurangi bagian dia, tetapi kena untuk menjalin hubungan. Kalau dalam bahasanya itu apa? Mesra namanya kan, romantis. Kadang-kadang Rasulullah sering dia dalam hidupnya dia menyuapin Aisyah menyuapin dia, biasa. Karena kemesraan di dalam rumah tangga itu penting. Supaya apa? Dia dibangun cinta dalam rumah tangga. Dengan anak-anak juga begitu. Maka satu nampan itu perlu. Jadi ibu nanti ada nampan di rumahnya sampai tidak ada nampan, piring kecil semua. Sekali-sekali buat bakar kambing ya, buat bakar apa? Taruh nampan. Masya Allah. Cara makan Rasulullah. Ingat itu, Rasulullah tak pernah makan di piring sendiri, tidak ada. Dia cuma dua saja, qas'a, safha, atau sufra. Itulah. Itu menuntut apa? Duduk bersama. Tapi ngambil piring-piring seperti itu tidak ada. Beliau tak pernah makan di meja, kursi, kayak itu. Maka kalau kita mau mencontoh Rasulullah, ini sudah di lantai. Masya Allah. Kan kalau di meja kan payah. Tapi kalau di lantai, Masya Allah. Coba nanti ya. Itu sederhana. Kalau kita amalkan ke Rasulullah itu menimbulkan keakraban. Sekarang gawat. Antara istri dengan suami, antara orang tua dengan anak. Sudah punya jarak. Anak-anak cuek dengan orang tua, Pak. Ya salah satunya, Pak. Karena kita tidak membangun keakraban. Salah satu keakraban yang luar biasa, keakraban di dalam makan. Itu dicontohkan Rasulullah SAW. Coba lihat jemaah tabligh, gimana dia makan kan? Coba lihat persaudaraan mereka. Makan satu nampan itu kita ya. Kalau ada orang pernah satu nampan dengan kita makan, itu susah bermusuhan dengan dia itu. Iya tak? Masa saya bermusuhan dengan dia? Pernah makan satu nampan. Artinya apa? Makan dengan cara satu nampan itu ada mengikat hubungan persaudaraan yang lebih dekat. Kalau lakukan itu. Di masjid kita ini ya sekali buat dia makan di nampan. Bukan sebagai kambing, bagi nampan. Apa?
mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Kan kita sudah ada kaidah. Baca cara makan seperti ini memang tidak harus, ya, tidak harus. Boleh kita makan di piring. Tak ada pula ulama mengatakan makan di piring salah. Tapi masing-masing. Satu tak ada juga ulama. Namun kalau kita mencontoh apa yang dibuat Rasulullah, kita berpahala. Dan juga tujuan-tujuan sunnah itu nanti akan masa kita rasakan dalam menimbulkan hubungan baik antara sesama kita. Baik, jadi itu kemarin apa penyelesaiannya kontra itu. Kan sudah nampak itu beda. Jadi larang, berarti salah satu cara solusinya. Kenapa Rasulullah lakukan itu? Kenapa di sini larang? Menunjukkan bahwa larangan itu tidak mutlak. Berarti ada pengecualian, itu maksudnya. Maka yang dibuat Rasulullah itu adalah pengecualian. Jadi jangan dianggap bertentangan. Baik. Kemudian kita baca sekarang ini hadis. Namun dari hadis kemarin itu ada beberapa hal yang diambil oleh ulama. Kan Rasulullah dalam nampan itu siapa yang paling mulia yang duduk di nampan itu? Tentu Rasul. Jangan di nampan itu. Dunia ini semuanya, mulai dari Nabi Adam sampai di kiamat, Rasulullah itu paling mulia. Nah, maka kalau nampan duduk 10 orang, siapa yang paling mulia situ? Rasulullah SAW. Sekarang orang yang paling terhormat. Nah, kemudian apa? Makan dengan orang-orang bawahan. Maka tidak bagus cara-cara pejabat sekarang. Makan dengan elit-elit saja. Yang dibawa-bawa nasi bungkus saja. Nasi bungkus yang golek-golek itu. Dia pakai bukan begitu Rasulullah. Bukan itu rakyat. Rakyat nasi bungkus makan nasi bungkus. Itu presiden itu sekali itu makan nasi bungkus. Gubernur makan nasi kota. Ini asal ada acara-acara dia di khusus di luar kambing semua ada. Nah, orang dikasih nasi bungkus daun koran. Itu pejabat tak sopan itu sebenarnya. Yang menggaji dia rakyat. Nah, contoh Rasulullah SAW. Maka hadis ini salah satu ya indahnya orang-orang terhormat itu kalau dia menyatu dengan rakyatnya merasa bangga. Coba presiden makan duduk bersama nasi bungkus, itu menjadi cerita Indonesia ini. Presiden Prabowo duduk pakai nasi kotak bersama rakyat, viral itu. Itu dilakukan. Kalau kita mau jadi pemimpin yang sejati. Nah ini jadi Bapak Ibu sekalian, ini pegangan pertama. Jadi orang-orang kalau kita terhormat kedudukan kita, maka kita itu sebaiknya kita selalu merakyat. Yang kedua, ya tidak ada masalah. Anas dalam posisinya itu khadim, pelayan, atau kalau bahasa sekarang tuh ajudan. Nah, sekarang biasanya kalau gubernur punya ajudan makan sama gubernur enggak? Ajudan itu di mana? Pelayan makan sama gubernur enggak? Nah, maka di sini apa? Anas. Nah, coba dia sendiri yang membagi labu itu. Nah, karena dia tahu Rasulullah mencintainya. Awalnya Rasulullah kan besok kan diundang lagi dalam hidangan lain ada labu. Dia sendiri yang mengambil, ditaruh di depan Rasulullah. Berarti Anas sebagai khadim makan dengan Rasulullah sebagai orang terhormat. Maka di sini pelajaran penting bagi pejabat-pejabat. Pejabatnya harus ikut ini hadis-hadis seperti ini supaya tahu mereka bagaimana mereka dengan rakyat, mana kita dengan pelayan. Maka sekali juga kita kan punya pembantu di rumah.
punya supir, punya apa. Jangan dibeda-bedakan. Kan kita makan di restoran, kamu makan pinggir sana. Dia makan restoran mewah, supirnya disuruh kamu di warteg. Kamu di Ampera aja. Apa salahnya kawan dia? Itu juga manusia. Apalagi kita mengambil tenaganya. Maka jangan dibeda-bedakan. Itu luar biasa kesannya. Pembantu gitu juga. Dia berkeringat masak dapur, nyapu rumah kita. Maka masa tak pernah dia makan bersama kita. Taruh di satu meja. Maka salah satu amal yang luar biasa ya, mengajak makan satu meja kita anak-anak yatim, ya, orang-orang miskin kita buat hidangan, ajak mereka makan bersama kita. Itu luar biasa itu, terapi jiwa, terapi kesehatan mental. Kalau orang langsung makan elit aja, apa saja, susah mentalnya itu, sombong ujungnya. Salah ya, ujung-ujungnya mati juga, jadi mayat juga. Beda. Makan pun kamu spesial. Memang beda aku mati nanti. Harum mati kamu. Malah lebih busuk matinya. Makan yang enak. Sama semuanya. Karena manusia tidak mengerti. Tapi kalau niru-niru barat kita adalah niru barat apa? Ada jenjang-jenjang strata. Mana Islam? Islam tidak ada strata-strata. Siapa paling, jadi paling hebat yang menjadi contoh kita dalam hal ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dia dengan khadimnya, khususnya Anas. Maka Anas itu ya tak pernah tersinggung, puluhan tahun dengan Rasulullah. Tak pernah dia merasa dikecilkan oleh Rasulullah. Bagaimana itu Rasulullah itu akhlaknya? Yang memuji akhlak Rasulullah itulah Allah Rasul. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau tidak percaya, tanya Anas. Maka Allah memuji dia bukan kenapa, memang akhlaknya luar biasa. Siapa yang dengan dia? Sehingga orang kalau tanya bersama Rasulullah, tak ada manusia yang paling ganteng di dunia ini saya lihat kecuali Rasulullah. Itu bukan ganteng wajahnya saja, indah wajahnya, indah akhlaknya, indah sopan santunnya. Masa satu lagi, saya tak pernah jumpai Rasulullah kecuali wajah ceria dan terus selalu senyum. Allah memberi kebahagiaan. Dan sampai pula, saya tak pernah jumpa bapak itu kecuali masam aja mukanya. Kacau itu. Tak pernah senyum. Apa itu sekali lagi? Itu sisi-sisi. Masalah akhlak Rasulullah. Allah langsung muji. Seluruh pelayannya semua mengakui keagungan akhlak Rasulullah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kemudian juga hadis itu menunjukkan tawaduknya Rasulullah. Maka kalau kita nanti punya tema pembicaraan kita tentang akhlak tawaduk, tentu contoh kita adalah tawaduk Rasulullah SAW. Maka salah satu tawaduk Rasulullah kebersamaan dia dalam makan dengan sahabat-sahabat dan bahkan dengan orang-orang, kalau sekarang di bahasa rendahan dalam profesi tukang jahit, pelayan, supir, pembantu apa, itu Rasulullah tak pernah bedakan. Maka Anas selalu makan di samping Rasulullah, walaupun dalam undangan terhormat sama sekali. Maka jangan segan-segan kita. Kalau ada orang pejabat mengundang kita, atau supir kita, bawa. Benar mau supir dengan bawa, pergi aja, tinggalkan dia. Pejabat itu, pejabat apa itu? Yang beda-bedakan orang. Dia juga naik ke rakyat. Setelah itu rakyat dipilah-pilahnya, tidak menghormati. Gitu, masya Allah. Telah Rasulullah. Maka Rasulullah itu tawadhu. Kemudian apa? Dia selalu menghibur sahabat, menyenangkan selalu. Jadi seluruh sikap-sikapnya sampai dalam masalah makan tadi menyenangkan. Kalau senang orang tuh, kalau dia ada orang bawa makan sampai duduk dia, siapa tidak senang?
Dan itu menjadi cerita bagi mereka itu. Saya tadi makan dengan satu nampak dari Rasulullah, satu sufrah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga. Kemudian wa ta'awuduhum bil maji' ila manazilihim. Ini juga apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saling sering mendatangi rumah-rumah sahabat. Itu juga saling mendatangi rumah-rumah sahabat. Sekalipun mereka miskin. Ya salah satunya apa? Dia membuat mereka senang. Nanti makan Rasulullah dengan apa adanya, roti kering, sayur labu, cuka, apa saja makan. Masya Allah. Lalu kedua apa? Dia melihat keadaan. Ada yang sulit dibantu. Ada yang nanti yang apa? Artinya apa? Ini contoh pemimpin. Jadi kalau berkunjung jangan kunjung ke rumah-rumah kepala dinas saja. Berkunjung ke rakyat-rakyat jelata itu. Duduk dengan mereka, dengarkan keluhan mereka. Kita sebagai pemimpin yang bertanggung jawab. Ini contoh Rasulullah. Sering dia wa ta'awudihim bil maji' wa ta'awuduhi bil maji' ila manzilihim. Jadi ya dia sering datang ke rumah-rumah mereka. Kemudian juga di sini juga hadis Anas tadi menaruh labu depan Rasulullah, kan tidak ada larang Rasulullah. Ini catatan ini. Jadi Rasulullah SAW kan makan satu nampan dengan Anas. Lalu Anas mengambil labu di mana-mana, kemudian ditaruhnya di depan Rasulullah. Rasulullah tidak larang. Tidak Rasulullah melarang, itu adalah sebuah pelajaran. Berarti kita dianjurkan kalau kita makan satu nampan saling memberi di nampan itu. Mungkin yang di depan kita mungkin ada agak segan-segan. Kemudian nanti kalau di tengah dia tidak apa-apa, saling melayani. Maksudnya antara tamu-tamu yang diundang ketika dalam hidangan saling memberi. Sekarang kalau konteks sekarang kan tidak pakai nampan, tidak ada masalah kan, pakai hidangan prasmanan atau apa, pakai meja, tidak ada masalah. Ada orang tamu, apalagi orang terhormat, kita ambilkan nasinya, kita ambilkan lauknya, apa nanti yang sini ngambil pula ini. Itu pemandangan yang luar biasa. Itu dilakukan Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabat. Tapi mereka praktiknya dalam satu nampan. Bisa kita praktikkan dalam hidangan kita sekarang? Bisa. Kan ada orang antri, karena ada orang terhormat antri, kan tidak enak juga kita. Dia pulau-pulau Pak. Punya ada seorang ulama, syekh duduk saja. Nanti dia saling. Kadang-kadang syekh itu sendiri yang mengatakan tidak ada masalah. Seperti Rasulullah SAW sendiri. Jadi ini munawalatul dhifan namanya. Jadi saling memberi, saling melayani apa yang ada di daman. Tapi ingat catatan, selama nanti semua yang ada di hidangan itu suka. Jadi ridho. Kalau kita pastikan dia suka, senang, lakukan. Tapi kalau seandainya dia tak kenal kita, tiba-tiba kita ambil di depan dia, itu nanti kacau itu. Atau kita buat nanti jijik dan jadi makan dia. Tapi kita ini pastikan bahwa dia senang. Itu tuh. Karena Rasulullah ya orang tahu semua. Kemudian apa kata ulama dari hadis tadi dengan mengumpulkan larangan jangan kamu ngambil semua orang, maka di sini apa kata ulama, dilarang kita mengambil sesuatu makanan dari depan orang lain apabila kita tahu bahwa dia tidak akan ridho. Itu tuh maksudnya. Berarti hadis jangan kamu mengambil apa depan orang lain, maka itu dikaitkan, dibatasi dengan selama dia tidak ridho atau menimbulkan kebencian dan permusuhan. Kemudian juga al-hirsu ala tashabbuh bi ahli al-fadl.
wal tidak bihim fil mata'im wa ghairihi. Kemudian juga kan Anas mengatakan, semenjak saya melihat Rasulullah mencintai labu, semenjak itu saya menyenangi labu. Berarti apa? Dari pelajaran ini, pelajarannya pendidikannya adalah berarti kita orang-orang yang baik, orang-orang yang menjadi teladan, orang-orang yang adil dan punya. Maka apa? Dianjurkan kita untuk mencontoh khususnya Rasulullah, tersebut meniru ataupun mengikuti langkah-langkah mereka, walaupun tidak di dalam masalah makan. Kemudian ini juga menunjukkan secara khusus karena hadis ini adalah hadis Anas. Kemudian Anas mengatakan, semenjak itu saya mencintai apa yang dicintai Rasulullah, itu labu. Ini adalah kekhususan, keistimewaan Anas. Jadi Anas itu mencontoh Rasulullah sampai dalam hal-hal apa yang disenangi Rasulullah dimakan. Kita kan tidak sampai ke situ kan. Kita sampai kepada apa yang ingin Rasulullah makan Rasulullah. Nah, kalau bapak ibu nanti mencintai, menyukai apa yang dimakan Rasulullah, makan cuka nanti di rumah. Nanti ya cuka Rasulullah katanya. Itu ke saya. Anas nak, apa suka Rasul suka? Sebenarnya Anas dari awal itu tak suka labu, tapi melihat Rasulullah suka. Jadi bukan hanya dia mencontoh sholatnya, bukan hanya mencontoh puasanya, bukan hanya mencontoh bagaimana dia berwudu, bagaimana Rasulullah haji, tapi sampai kepada apa yang makanan yang disukai Rasulullah, dia sukai. Maka boleh kita seperti itu, kenapa tidak? Contoh Anas. Maka periksa di rumah nanti banyak-banyak makan labu, tapi jangan labu aja. Di Pak Imam banyak jual labu saja. Tapi saya membaca data labu itu luar biasa, macam-macam gizi di dalamnya. Mungkin semenjak Rasulullah mencintai itu, labu itu berubah. Kenapa? Kenapa makhluk ini interaktif langsung dengan Rasulullah gitu. Rasulullah lewat aja ngasih salam sampai batu-batu, pohon-pohon, salam sama Rasulullah SAW. Maka mendapat kehormatan labu itu. Rasulullah mencintainya. Masya Allah. Jadi ibu sekalian ya, dipastikan labu nanti ada hidangan kita. Jadi kalau ceritanya, kenapa labu-labu bang? Ini hasil pengajian di masjid Nur Fajar. Kalau kita ngaji juga Pak Imam ya, tapi kita contoh. Subhanallah. Dan hadis ada sesuai semua. Coba ada masalah laku dulu, saya Bukhari, Muslim. Anas langsung menceritakan kepada kita. Baik. Azan ya, azan. Untuk kita baca satu hadis lagi. Bapak Ibu sekalian, kita baca hadis berikutnya. Ini juga menarik nanti. Tidak mungkin kita sarah ya, kita kesarah nanti. Tapi kita baca di sini. An Hakimin ibni Jabirin an abihi qala dakhaltu ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fara'aitu indahu dubba yuqatta faqultu ma hadha faqala nukassiru bihi ta'amana. Ini hadis dari artinya dari Hakim bin Jabir. Ini Hakim bin Jabir ini tabi'in ya. An abihi, dari bapaknya. Berarti bapaknya namanya Jabir. Berarti Hakim itu anaknya. Jadi Hakim bin Jabir, Hakim ini menceritakan dari bapaknya. Jabir ini bukan Jabir bin Abdullah yang selalu kita ceritakan tentang Jabir, tapi Jabir ini kata Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, Jabir ini adalah wajabirun hadza huwa Jabir bin Tariq. Jabir ini adalah Jabir bin Tariq.
Jadi bukan Jabir bin Abdullah, sahabat yang masyhur. Asal disebut Jabir itu Jabir bin Abdullah dia. Tapi kalau Jabir ini Jabir bin Tariq, dan juga dikenal dia dengan Jabir ibnu Abi Tariq. Nah, beliau ini juga seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ulama hadis seperti Imam Tirmizi mengatakan tidak diketahui dari Jabir bin Tariq ini meriwayatkan hadis dari Rasulullah kecuali hadis ini. Nah, inilah satu-satunya hadis yang diriwayatkan oleh para ulama hadis dari Jabir bin Tariq, dari anaknya. Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Qala Busairi, ini seorang ulama hadis, dia mengatakan bahwa hadis ini hadza isnadun sahih, bahwa hadis ini sanadnya adalah sahih. Kemudian juga dikomentari oleh seorang ulama bahwa para pentahqiq musnad Imam Ahmad. Jadi hadis ini ada dalam musnad Imam Ahmad, hadis yang ke 191, hadis ke 19.100. Jadi dalam hadis itu jadi ada kitab yang dikeluarkan luar biasa oleh kerajaan Saudi, dan itu membentuk tim ulama dalam ilmu hadis untuk mentahqiq dan mentakhrij hadis-hadis yang terdapat di dalam musnad Imam Ahmad. Nah, hadis ini termasuk hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, ada dalam musnad itu, hadis nomor 19.100. Dan hadis ini dipelajari oleh ulama-ulama yang membaca hadis-hadis di dalam musnad. Maka mereka berkesimpulan hadis ini secara khusus adalah hadis sahih. Sudah dipelajari sanadnya oleh para pentahqiq namanya. Baik, berarti hadis ini sahih. Nah, apa arti hadis ini? Artinya adalah Jabir mengatakan, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah masuk ataupun bertamu kepada Nabi. Nah, tiba-tiba saya masuk bertamu kepadanya. Kemudian atau menemuinya. Saya pernah menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fara'aitu indahu dubba yuqatta. Maka saya melihat di sisinya, maka saya dapatkan di sisi Rasulullah ada labu-labu yang lagi dipotong-potong. Labu dipotong-potong. Ini cerita Jabir ini. Nah, dia masuk ke Nabi, lihatnya banyak labu yang dipotong-potong kecil. Labu itu kan awalnya bulat, dia itu dipotong-potong karena untuk disayur atau untuk dikolak namanya kan. Maka ada terkenal kalau kita mana lebih dikenal, sayur labu atau kolak labu? Kolak labu, khususnya untuk buka puasa Ramadan, kolak labu. Nah, jadi dia datang masuk bertamu Rasulullah, dilihatnya ada labu dipotong-potong. Tapi si Jabir ini langsung bertanya, dia mempertanyakan, kenapa labu dipotong-potong ini? Maka dia bilang, faqultu ma hadza. Lalu Jabir katanya, ini apa ini? Faqala nukassir bihi ta'amana. Bahwa kami potong-potong labu ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa? Kemudian Jabir bertanya, kenapa, untuk apa ini Rasulullah? Kenapa ini? Tapi di sini nanti ada penjelasan siapa yang bertanya dan siapa yang menjawab. Tapi secara zahir nanti di sini yang menjawab itu ya Rasulullah. Ini apa ini Rasulullah? Lagu ini. Jadi dia bukan bertanya, dia udah tahu bahwa itu lagu.
bukan bertanya ini bendanya apa, bukan gitu. Ini kenapa labu ini dipotong-potong banyak seperti ini untuk apa? Dia bertanya. Maka disinilah Rasul menjawab. Maka jawaban ini perlu kita penjelasan. Apa kata Rasulullah SAW? Jawab, nukassir bihi ta'amana. Dibuat begini labu ini banyak, dipotong-potong. Kami ingin memperbanyak makanan supaya banyak dia. Maka kalau sayur kan, supaya banyak sayur tuh labunya kadang daging kan cuma dikit. Dikit labu tuh, dikit aja daging tuh dikit sayurnya. Supaya bisa banyak ditambahkan labunya. Kalau bisa isinya labu. Jadi labu itu gunanya untuk menambah dan memperbanyak sayur. Memperbanyak untuk apa? Supaya lebih banyak yang bisa kan itu. Maka salah satunya yang disuruh banyak kuah. Kalau kita masak daging, perbanyak kuahnya supaya bisa tetangga yang mencium nanti. Kalau rendang juga begitu, jangan nanti tetangga rendang juga daging dikit, perbanyak apanya kelapanya. Minimal denda rendang bisa dimanfaatkan. Tapi di sini adalah nukassir bihi ta'amana. Ini adalah pelajaran khusus, masya Allah. Ini sifat makanan ya. Bagaimana kita, tapi yang memperbanyak makanan itu cuma labu. Insya Allah kita jelaskan banyak sekali pelajaran dari hadis ini dalam masalah adab makan. Dan bagaimana kita mencontoh adab makan Rasulullah. Dan juga ini ibu-ibu ini penting ketahui bagaimana Rasulullah memasak itu, gimana memperbanyak makanan itu dianjurkan sekalipun dengan hal-hal yang sederhana seperti labu. Supaya apa? Lebih banyak bisa dimanfaatkan orang, lebih banyak orang bisa makan. Insyaallah kita sambung penjelasan hadis ini pada kesempatan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.